Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Ramaliza dengan NIM 22016175, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tugas proyek akhir pengantar linguistik umum. Tataran wacana. Pengertian wacana. Istilah wacana dalam bahasa Indonesia dikenal pada tahun 1970. Wacana diterjemahkan dari kata discourse. Menurut Samsuri, pada bukunya tahun 1997 halaman 6, wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh mengenai peristiwa komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Apapun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa dan pesapa. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara dan pesapa adalah pendengar. Sebaliknya, dalam bahasa tulis, yang disebut penyapa adalah penulis dan pesapa adalah pembaca. Terkait dengan pengertian wacana tersebut, Tarigan dalam Dasudharma pada tahun 2010 halaman 4 menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap dan paling tinggi di atas kalimat dengan koherensi dan kohensi yang tinggi. Pengertian tersebut mengisyaratkan pada wacana yang koheren dan kohesif. Koheren mengacu pada kepaduan makna sehingga terbentuk kesatuan ide. Sebaliknya, kohensi mengacu pada keserasian hubungan antar unsur dalam wacana. Ditinjau dari kelengkapan unsurnya, wacana merupakan unit bahasa yang paling lengkap. Hal itu disebabkan wacana tidak hanya dibentuk oleh unsur segmental, tetapi juga dibentuk oleh unsur suprasegmental. Pengertian wacana menurut Alwi mengatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berurutan sehingga terbentuk makna yang serasi antara rangkaian kalimat tersebut. Menurut Krida Laksana, pada tahun 2011, volume 11 mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap. Sebagai satuan bahasa terlengkap, wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam hierarki gramatikal. Wacana direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti buku, novel, ensiklopedia, paragraf, atau kata yang mengungkapkan amanat secara lengkap. Selanjutnya, menurut Khair, pada tahun 2012, volume 267 sampai 269 menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal menurut gramatikal tertinggi atau terbesar. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, wacana terbentuk dari kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal atau persyaratan perwacanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut dengan kekohensian. Kekohensian adalah keserasian hubungan antar unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Bila wacana itu kohensif, akan terciptalah kekoherensian. Kekoherensian adalah kepaduan makna sehingga terbentuk wacana yang rapi dan benar. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri wacana. Sebuah teks atau wacana dapat diketahui melalui ciri-cirinya. Menurut Zaimar dan Harahap pada tahun 2011 volume 12 mengatakan bahwa ada 7 ciri-ciri sebuah wacana. Ketujuh ciri yang dimaksud yaitu yang pertama, kekoherenan atau keutuhan. Koherensi atau keutuhan wacana adalah keterkaitan unsur-unsur teks, misalnya susunan konsep atau gagasan. Berkat hubungan-hubungan yang menggarisbawahi hal tersebut, isi teks dapat dipahami dan relevan. Yang kedua, kohensi atau kepaduan. Kohensi atau kepaduan adalah keterkaitan unsur-unsur lahirlah suatu teks, misalnya kata-kata yang dilihat atau didengar saling berkaitan dalam suatu kesekuenan.
Yang ketiga, maksud pengirim. Maksud pengirim atau intentionality merupakan suatu rangkaian peristiwa pengujaran dapat membentuk suatu teks tergantung dari sikap si pengirim pesan. Yang keempat yaitu keberterimaan. Keberterimaan atau berterima tidak suatu rangkaian peristiwa pengujaran sebagai suatu teks yang koheren atau komprehensif dan berguna atau relevan bagi penerima tergantung sikap dari si penerima pesan. Umpamanya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau bekerja sama dengan pengirim untuk tujuan tertentu. Yang kelima, information atau informasi yang disampaikan dalam sebuah teks biasa sesuai dengan harapan penerima dan bisa juga tidak. Isi teks bisa berupa informasi yang telah diketahui oleh penerima, jadi tidak memberikan informasi baru bagi penerima. Isi teks bisa juga belum diketahui atau belum seluruhnya diketahui, sehingga teks memberikan informasi pada si penerima. Yang keenam, situasi pengujaran atau situationality. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu teks relevan atau tidak untuk suatu peristiwa pengujaran. Misalnya, jangan ribut, ada ujian. Yang ketujuh, intertekstualitas. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pemahaman suatu teks tergantung dari pengetahuan tentang suatu atau beberapa teks lain yang telah didengar atau dibaca sebelumnya. Hal itu disebabkan teks tidak lahir dalam kekosongan. Maksudnya, suatu teks mempunyai kaitan dengan teks lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Beberapa pengertian wacana, Syamsuddin dan kawan-kawan pada tahun 1997 volume 10 mengidentifikasikan 5 ciri sebuah wacana. Kelima ciri wacana yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dapat saya sampaikan bahwa yang pertama, wacana dapat berupa rangkaian ujaran secara lisan dan tulisan atau rangkaian tidak tutur. Yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal. Yang ketiga, wacana disajikan secara teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Yang keempat, wacana memiliki suatu kesatuan misi dalam rangkaian itu. Sedangkan yang kelima, wacana dibentuk oleh unsur segmental dan suprasegmental. Selain itu, dari pengertiannya, ciri wacana itu dapat ditelusuri dari analisisnya. Ditinjau dari analisisnya, wacana memiliki 5 ciri. Sebagaimana yang pertama, analisis wacana membahas kaidah pemakaian bahasa di dalam masyarakat. Yang kedua, analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi. Yang ketiga, analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik. Yang keempat, analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa. Yang kelima, analisis wacana diarahkan pada masalah pemakaian bahasa secara functional use of language. Berbicara dengan ciri sebuah wacana, pakar lain seperti Halliday mengemukakan 5 ciri dasar sebuah wacana. Kelima ciri dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat interpretasi pragmatis. Analisis wacana bersifat interpretasi pragmatis, baik bentuk bahasanya maupun maksudnya. From a nation. Yang kedua, bergantung pada interpretasi. Analisis wacana banyak bergantung pada interpretasi terhadap konteks dan pengetahuan yang luas. Yang ketiga, semua unsur yang terkandung di dalam wacana dianalisis sebagai suatu rangkaian. Yang keempat, wujud bahasa dalam wacana lebih jelas karena didukung oleh situasi yang tepat. Yang kelima, khusus untuk wacana dialog, kegiatan analisis terutama berkaitan dengan pertanyaan, jawaban, kesempatan berbicara, penggalan percakapan, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat wacana. Menurut Kyle, sebuah wacana baik
dikatakan kalau wacana tersebut kohensif dan koheren. Untuk membentuk wacana yang kohensif dan koheren, diperlukan berbagai alat wacana. Alat wacana tersebut ada yang berupa aspek gramatikal dan ada yang berupa aspek semantis. Alat gramatikal yang dapat digunakan agar wacana menjadi kohesif antara lain yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah alat untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Dengan penggunaan konjungsi tersebut, hubungan antara kalimat atau hubungan antara paragraf menjadi lebih eksplisit dan akan lebih jelas dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai alat wacana yang berupa konjungsi, dapat dicermati melalui contoh yang saya sampaikan. Yang pertama, saya lupa membawa tugas. Guru marah-marah. Yang kedua, nenek sakit. Aku tidak bisa pulang ke kampung. Hubungan kedua kalimat tersebut tidak jelas. Apakah kedua kalimat itu menunjukkan hubungan sebab akibat, penambahan atau urutan waktu? Untuk itu, agar hubungan kedua kalimat tersebut jelas, perlu ditambahkan konjungsi sebagai alat wacana gramatikal. Sebagaimana perbaikannya yaitu yang pertama, saya lupa membawa tugas, karena itu guru marah-marah. Yang kedua, nenek sakit, akan tetapi aku tidak bisa pulang ke kampung. Hubungan kedua kalimat pada contoh 1 menunjukkan hubungan sebab akibat dan hubungan antar kalimat pada contoh 2 menyatakan pertentangan. Yang kedua yaitu pronomina. Pronomina dia, nya, mereka, ini, dan itu dapat digunakan sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan pronomina sebagai rujukan anaforis, bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang. Akan tetapi, bagian kalimat yang sama cukup diganti dengan pronomina. Dengan demikian, kalimat-kalimat yang digunakan sebagai unsur pembangun sebuah wacana menjadi saling berhubungan. Yang ketiga yaitu elipsis. Elipsis adalah penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat yang lain. Dengan elipsis, sebuah wacana akan menjadi lebih singkat, padat, tetapi tetap kombinatif. Hal itu disebabkan bagaimana kalimat yang sama tidak perlu diulang. Penghilangan atau elipsis itu sendiri menjadi alat penghubung kalimat di dalam wacana. Selanjutnya, persyaratan wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap. Sebagai satuan terlengkap, bagaimana membentuk sebuah wacana? Untuk membentuk wacana yang baik, perlu dipertimbangkan persyaratan sebuah wacana. Menurut Alwi, pada tahun 2001 volume 8, persyaratan wacana yang baik diantaranya yaitu 1. Kepaduan. Kepaduan dalam wacana dapat diwujudkan dengan cara merangkaikan kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf sehingga bertalian secara logis dan padu. Pertalian kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf secara logis dan padu dapat memperjelas masalah yang dibahas. Untuk mempertahankan agar pertalian kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf tetap logis dan padu, dapat digunakan kata penghubung, repetisi, dan kata ganti. Selanjutnya, kesatuan. Selain kepaduan, persyaratan penulisan wacana yang baik adalah prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan adalah setiap paragraf sebagai pembangun wacana memiliki keterkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas. Keterkaitan tersebut dapat dilakukan, misalnya dengan menggunakan pola pengembangan khusus ke umum atau pola pengembangan umum ke khusus. Dengan kata lain, tidak satu pun kalimat atau paragraf yang membangun sebuah wacana menyimpang dari permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Wacana yang baik harus mampu mengungkapkan masalah yang dibahas secara tuntas. Maksudnya, wacana tersebut mampu menyajikan informasi dengan lengkap. Di dalam wacana itu sudah tercakup semua yang diperlukan untuk mendukung permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain, wacana yang baik harus sudah dikembangkan sedemikian rupa
sehingga pembaca memperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang dibahas. Untuk lebih jelasnya tentang kelengkapan dalam sebuah wacana dapat dicermati melalui contoh berikut ini. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Pertama, memberantas tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Sebagaimana diketahui bersama, nyamuk demam berdarah biasanya berkembang biak di air yang tergenang. Oleh karena itu, benda-benda yang dapat menampung air harus ditutup rapat, selokan-selokan yang mempet harus dialirkan. Dengan demikian, nyamuk-nyamuk itu tidak akan mempunyai sarang untuk berkembang biak. Wacana pada contoh tersebut tidak menyajikan informasi dengan tuntas. Permasalahan yang dibahas dalam wacana itu mengiringi pembaca untuk memperoleh informasi tentang cara-cara memberantas penyebaran demam berdarah. Hal itu terlihat dengan nyata pada kalimat kedua yang dimulai dengan kata pertama. Dengan kata pertama itu diharapkan ada kata kedua dan seterusnya. Namun, sampai wacana berakhir, harapan itu tidak ditemukan. Akibatnya, pembaca bertanya-tanya, mana cara lain memberantas demam berdarah itu? Selanjutnya, menurut Oka pada tahun 1994, volume 264 sampai 265. Ada 3 syarat yang perlu diperhatikan untuk membentuk sebuah wacana. Yang pertama yaitu adanya topik. Topik dalam sebuah wacana mengacu pada sesuatu yang dibicarakan. Topik merupakan pokok pembicaraan atau masalah yang dibahas. Topik sudah harus ada dalam sebuah wacana tertulis. Tanpa topik tidak mungkin dihasilkan wacana yang baik. Dengan demikian, topik mempunyai peranan yang penting dalam penyusunan sebuah wacana. Yang kedua yaitu adanya tuturan pengungkapan topik. Adanya tuturan pengungkapan topik beserta jabaran-jabaran topik yang bersangkutan. Wujud konkret dalam tuturan pengungkapan topik itu adalah kalimat atau untaian kalimat yang membentuk teks. Teks yang dimaksud di dalam wacana tidak selalu berupa tuturan tulis, tetapi juga berupa tuturan lisan. Karena itu dalam kajian wacana dikenal teks tulis dan teks lisan. Tuturan-tuturan pengungkapan topik tidak selalu dinyatakan dengan sejumlah kalimat. Wacana yang digunakan dalam rambu-rambu lalu lintas cukup dinyatakan dengan satu kalimat, bahkan berupa kalimat minor. Ketiga, adanya kohensi dan koherensi. Kohensi merupakan hubungan formal atau hubungan yang tampak pada bentuk. Menurut Widowson, dalam Oka pada tahun 1994 halaman 265, kohensi merupakan hubungan antar klausa atau hubungan antar kalimat yang ditandai secara lahir. Selanjutnya, Samsuri dalam Oka tahun 1994 pada volume 265 mendefinisikan kohensi itu sebagai hubungan yang ditandai oleh penanda-penanda yang menghubungkan apa yang dinyatakan dengan apa yang dinyatakan sebelumnya dalam wacana yang bersangkutan. Selanjutnya, jenis-jenis wacana. Menurut Khair, pada tahun 2012, pada volume 272 sampai 273, membagi beberapa jenis-jenis wacana. Yang pertama yaitu sebagai segi sarana, yang dimana segi sarana memiliki kelompok sebagai wacana lisan dan wacana tulisan. Yang selanjutnya sebagai segi penggunaan bahasa, yaitu wacana prosa. Wacana prosa memiliki bagian lagi, sebagaimana wacana narasi, wacana eksposisi, wacana persuasi, dan wacana argumentasi. Yang kedua, wacana puisi. Menurut Oka, pada tahun 1994 pada volume 271, wacana dibagi menjadi deskriptif, naratif, ekspositoris, dan argumentatif. Menurut Mulyastuti pada tahun 2009 pada volume 5-14, wacana ditambahkan menurut Oka yang sebagaimana ia menambahkan pendapat yaitu wacana prosedural dan wacana hartatorik. Saya akan menjelaskan sebagaimana tentang wacana deskriptif. Kata deskriptif berasal dari kata description, yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu objek. Mengacu pada pengertian istilah tersebut,
Wacana deskriptif adalah wacana yang bercirikan mendeskripsikan suatu objek sesuai dengan visi penuturan penulisnya sehingga pembaca atau pendengar dapat mencitrai objek yang dideskripsikan sesuai dengan citra penutur atau penulisnya. Wacana deskriptif bertujuan mendeskripsikan suatu objek. Objek yang dideskripsikan dapat berupa tempat, manusia, dan keadaan. Terkait dengan pendapat sebelumnya, dalam tulisan deskriptif, objek dipaparkan dengan sejelas-jelasnya sehingga mitra tutur dalam hal ini pembaca dan pendengar seakan-akan mencermati, merasakan, meraba, atau melihat objek yang dideskripsikan. Selanjutnya yaitu mengenai wacana naratif. Istilah naratif berasal dari kata narration. Narration berarti cerita atau cerita dan naratif berarti yang menceritakan. Wacana naratif lazim digunakan dalam kesusastraan. Wacana ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah mengalami proses pengimajinasian. Wujud wacana naratif yang konkret adalah karya sastra, seperti cerpen, novel, dan roman. Dalam wacana naratif yang diungkapkan bukan pengalaman yang konkret, melainkan pengalaman yang imajinatif. Selanjutnya yaitu mengenai tentang wacana ekspositoris. Wacana ekspositoris bertujuan menjelaskan suatu objek. Wacana itu layaknya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam wacana ilmu pengetahuan yang juga disebut sebagai wacana ilmiah, terdapat evidensi-evidensi, informasi faktual, dan penalaran. Semua itu hadir dalam rangka menjelaskan suatu objek kajian. Hadirnya evidensi-evidensi, informasi faktual, dan penalaran itu tidak mengubah posisi wacana itu menjadi wacana argumentasi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang wacana argumentasi. Argumentatif atau argumentasi merupakan berusaha memberikan argumen-argumen. Wacana debat yang digunakan oleh para praktisi seanggaha seorang bertuduh di pengadilan. Tuduhannya seorang jaksa terdapat tertuduh, dan wacana yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara merupakan contoh wacana argumentatif. Wacana argumentatif bertujuan membuktikan pendapat yang disampaikan dengan mengemukakan bukti-bukti. Selanjutnya, wacana prosedural. Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu secara kronologis. Urutan unsur dalam wacana prosedural tidak boleh dibolak-balik, karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Wacana prosedural lazimnya disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau pekerjaan dilakukan. Pemaparan tentang cara memasak, cara merawat tanaman, dan cara membongkar dan memasang mesin mobil merupakan contoh wacana prosedural. Selanjutnya yaitu wacana hartatorik. Wacana hartatorik adalah tuturan yang berisikan ajakan atau nasihat. Wacana hartatorik dapat juga berupa ekspresi yang mendukung keputusan. Wacana hartatorik tidak disusun secara urutan waktu, tapi merupakan produksi suatu waktu. Wacana hartatorik disusun dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca, pendengar agar tertarik dengan pendapat yang dipaparkan oleh penulis atau penutur. Isi wacana hartatorik diupayakan untuk mendapatkan pendukung. Dengan demikian, pendukung tersebut tergerak hatinya untuk melakukan apa yang diungkapkan oleh penulis atau penutur. Selanjutnya, kajian wacana. Selain dari jenis wacana yang telah saya sampaikan, wacana juga dapat dikaji dari segi realitas, media komunikasi, dan pemakaiannya. Dari segi realitas, wacana dibedakan atas dua macam, yaitu wacana verbal dan wacana non-verbal. Menurut media komunikasinya, wacana dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu wacana lisan dan wacana tulisan. Dan ditinjau dari segi pemakaiannya, wacana diklasifikasikan atas tiga jenis, yaitu monolog, dialog, dan pililog. Kita akan membahas tentang
Kajian wacana yang dikelompokkan menurut realitasnya. Menurut realitasnya, sebuah wacana dapat berbentuk rangkaian kebahasaan dengan sebuah kelengkapan struktur bahasa seperti apa adanya. Selain itu, wacana dapat berwujud sebuah rangkaian non-bahasa yang berupa rangkaian isyarat dan rangkaian tanda yang bermakna bahasa. Wacana yang berwujud rangkaian kebahasaan disebut dengan wacana verbal. Sebaliknya, wacana yang berwujudan rangkaian isyarat dan nonverbal yang berbentuk isyarat dapat berupa isyarat yang dengan gerak-gerik sekitar kepala, misalnya gerakan mata, bibir, anggukan kepala, dan perubahan mimik. Isyarat lain yang dilakukan anggota tubuh selain kepala, misalnya gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan seluruh anggota tubuh seperti pantomin. Selanjutnya yaitu kajian wacana menurut media komunikasi. Sebagai media komunikasi, wujud wacana dapat berupa rangkaian ujaran atau tuturan, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai media komunikasi lisan, wujud wacana dapat berupa yang pertama, sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, misalnya suatu obrolan singkat di warung kopi. Dan yang kedua, satu pangkalan ikatan percakapan atau rangkaian percakapan yang lengkap yang telah dapat menggambarkan suatu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Sebaliknya, sebagai media komunikasi tulis, wujud wacana dapat berupa yang pertama, sebuah teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari sebuah paragraf yang mengungkapkan sesuatu secara beruntun dan utuh, misalnya sepucuk surat dan sekelumit cerita. Yang kedua, sebuah paragraf dikatakan sebuah wacana apabila teks tersebut hanya terdiri atas sebuah paragraf atau apabila kandungan sebuah paragraf itu dapat dianggap sebagai suatu kesatuan misi, korelasi, dan situasi yang utuh. Selanjutnya yaitu menurut pemakaiannya yang seperti monolog, dialog, dan polilog. Terkait dengan jenis wacana, Zeimer dan Harahap membedakan wacana atas 3 kategori, yaitu sebagai berdasarkan acuan, saluran komunikasi, dan bentuk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konteks wacana. Pembicaraan tentang wacana selalu dikaitkan dengan konteks. Sebagaimana yang dikatakan oleh Frida Laksana dalam Syamsuddin pada tahun 1994, halaman 22, bahwa konteks merupakan ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana. Lingkungan non-linguistik dari wacana menurut Mulyono dan Darjowidojo pada tahun 2003, konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur seperti situasi pembicaraan, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan saluran. Unsur-unsur tersebut berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komunikasi bahasa. Menurut Himes, dalam Syamsuddin dan kawan-kawan pada tahun 1994, halaman 22, unsur-unsur yang dimaksud yaitu yang pertama latar atau setting. Latar mengacu pada tempat, ruang atau space, dan waktu atau tempo, time, terjadi percakapan. Yang kedua, peserta atau participants. Peserta atau partisipasi mengacu pada peserta percakapan. Pada percakapan di atas, Fatma dan Elis adalah partisipasi. Fatma sebagai penyapa, sedangkan Elis sebagai pesapa. Keduanya sebagai peserta percakapan dengan kata lain. Peserta atau partisipasi adalah pembicara penyapa dan pendengar atau kawan bicara adalah pesapa dalam sebuah percakapan. Selanjutnya hasil atau ends. Hasil mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. Hasil percakapan tidak hanya dituntut oleh topik yang dibicarakan, akan tetapi tergantung juga pada cara penyajian peserta percakapan. Dalam hal ini, pesapa topik yang menarik belum tentu hasilnya memuaskan jika tidak relevan dengan minat pesapa dan cara penyajian tidak tepat. Yang keempat, amanat atau message. Amanat mengacu pada bentuk dan isi amanat. Bentuk-bentuk amanat dapat berupa surat, esai, iklan pemberitahuan, pengumuman, dan sebagainya. Selanjutnya, cara atau key. Cara atau key mengacu pada semangat melakukan percakapan.
Umpamanya bercakap-cakap dengan penuh semangat dan menyala-nyala atau bercakap-cakap dengan cara santai, tenang, dan meyakinkan. Selanjutnya, sarana atau instrumen. Sarana mengacu pada penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, dan mengacu pada variasi bahasa yang digunakan. Selanjutnya, norma atau norms. Norma mengacu pada perilaku peserta percakapan, misalnya diskusi dan kuliah. Budaya memiliki norma yang berbeda, diskusi perilakunya cenderung dua arah, sedangkan kuliah cenderung satu arah. Walaupun diberi kesempatan untuk bertanya, dengan demikian ada norma diskusi dan norma kuliah. Selanjutnya, jenis atau genre. Genre mengacu pada kategori seperti sajak, teka-teki, kuliah, doa. Salah satu genre misalnya pantun Melayu yang menunjukkan dua larik pertama merupakan paduan bahasa yang dimaksud. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, sebagaimana dosen pengampu dari mata kuliah pengantar linguistik umum yaitu Bapak Dr. Rida Hasnul Uya MPD. Semoga apa yang saya sampaikan memuaskan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.